وجعل لنا على الإسلام والإيمان. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Cahaya Langit Pamekasan, dan yang saya hormati seluruh para mu'alaf yang saya tidak tahu mana yang mu'alaf mana yang tidak ini. Intinya semuanya saya hormati. Saya ucapkan selamat datang dan silahkan dinikmati hidangannya dulu. Sambil kita dengarkan, untuk kali ini saya ingin membahas tentang konsep ketuhanan. Kenapa? Karena orang Islam pun yang bukan mu'alaf seperti saya, ini juga ada istilah iman muqallid. Iman muqallid itu adalah orang yang masuk Islam, orang yang beriman kepada Allah hanya karena ikut nenek moyang. Kalau kita tanyakan pada kita masing-masing satu persatu, kenapa kok kamu masuk Islam? Alasannya tidak lain, karena orang tua saya Islam. Ya kan? Seandainya kita hidup di lingkungan non-muslim, maka tentunya kita akan muslim. Rata-rata orang itu beragama karena faktor ikut orang tua dan nenek moyang kita. Ya kan? Bisa. Maka dalam hal ini, kesempatan ini, saya akan membahas betul tentang konsep ketuhanan. Karena memang agama Islam itu seperti itu. Islam itu memang tidak pernah menggugat orang lain, mencegah orang lain untuk masuk agama apapun. Yang penting masuk akal, rasional, beserta dalilnya yang kuat. Nanti semuanya akan saya jelaskan. Cuman sebelumnya, alhamdulillahirabbil alamin, di kesempatan ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa ngobrol bareng, diskusi bareng, membahas tentang sebuah keilmuan. Mudah-mudahan bermanfaat dalam keadaan kita semua beragama Islam dan beriman kepada Allah. Perlu kita ketahui bahwa iman itu adalah nikmat yang sangat besar, yang mana iman itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki untuk masuk Islam. Ketika seseorang dikehendaki masuk Islam, dikehendaki beriman, maka Allah menjanjikan surga untuknya. Karena Islam itu adalah tiket untuk kita masuk surga. Sama, kalau kita masuk kampus, ya pendaftaran itu adalah tiket agar kita diakui mahasiswa. Kalau dalam beragama, Islam itu adalah tiket awal agar kita nanti bisa masuk surga. Karena kalau kita bicara sejarah, manusia itu sebetulnya bukan makhluk bumi, tapi manusia itu adalah makhluk surga. Buktinya apa? Nabi Adam itu diciptakan di mana dulu? Nabi Adam itu diciptakan di surga, kemudian beristri. Karena melanggar satu kesalahan, akhirnya diturunkan ke bumi. Di bumi, Allah akan mengembalikan kita ke surga lagi, karena sebetulnya manusia itu makhluk surga, bukan makhluk bumi. Makanya kita istilahkan di bumi kita hanya sementara. Kita percaya bahwa suatu saat akan ada hari akhir, hari kiamat. Karena kita makhluk surga, maka kita akan dikembalikan ke surga dengan satu syarat, satu tiket, yaitu harus masuk Islam. Maka nikmat iman itu harus kita syukuri dan harus kita jaga betul-betul. Kenapa? Karena hak prerogatif pemberian iman itu murni hak Allah tanpa dipengaruhi oleh seseorang siapapun. Buktinya begini, siapa penyebar Islam? Ya kita akan paling kenal, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu misi besarnya adalah mengislamkan orang, ya kan? Tapi pamannya sendiri, itu Abu Jahal, itu tidak masuk Islam. Sedangkan kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Nabi Muhammad. Sedangkan pamannya sendiri yang hidup semasa tinggal bersama dengan Rasulullah, itu tidak Islam. Maka ini suatu bukti nyata bahwa keimanan itu murni hak prerogatif Allah yang tidak ada kaitannya dengan seseorang. Makanya karena kita sekarang sudah Islam, maka kita harus menjaga keislaman kita, harus menjaga keimanan kita, jangan sampai goyah. Karena ini akan menjadi tiket kita akan nanti masuk ke surga. Nah, di surga nanti kalau dalam bahasanya ulama, wa darajatul insan fil jinan ala tafawutin minal insan. Surga yang akan kita peroleh nanti di akhirat itu akan berbeda-beda, karena surga itu juga bertingkat. 1, 2, 3, 4. Ada yang mengatakan
8, ada yang mengatakan 7. Terserah. Yang jelas surga itu juga bertahap, dan kita akan tinggal di surga itu sesuai dengan kadar kebaikan kita selama hidup. Jadi di lapisan pertama itu para nabi beserta orang-orang sholihin. Kalau kita termasuk orang-orang soleh, maka kita nanti masuk surganya di surga paling atas itu bersama Rasul. Kalau kita kebaikan kita tidak terlalu banyak, kita di surga paling di nomor 2, di nomor 3. Tetap bertemu dengan Rasulullah, tetap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Cuman beda tempat saja. Itu tergantung keimanan kita. Makanya iman ini harus perlu kita jaga. Untuk menjaga iman, ulama itu, Nabi itu bersabda dalam hadisnya, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadi kita harus setiap sholat usahakan berzikir la ilaha illallah, karena itu akan menguatkan keimanan kita. Seperti itu. Jadi contoh lagi, Nabi Nuh itu sama, juga termasuk Nabi yang berjuang untuk mengislamkan orang. Tapi putranya sendiri yang kita kenal namanya Kan'an itu tidak beriman kepada Allah. Dia kafir, sedangkan umat di sekitarnya masuk Islam, sedangkan putranya sendiri Kan'an itu tidak beriman. Nah, ini bukti nyata juga bahwa iman itu murni pemberian Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dia kehendaki. Maka karena kita sudah termasuk orang Islam, orang beriman, kita harus senantiasa menjaga keislaman dan keimanan kita. Nah, sekarang saya akan bahas tentang konsep ketuhanan. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad itu pada saat berdakwah menyebarkan Islam, keadaan suasana kafir Quraisy, orang Quraisy itu sebuah nama kota, bangsa Quraisy, yang mana dulu sebelum Nabi diutus itu agamanya itu kafir dan menyembah hal-hal yang tidak rasional. Ada di antara mereka yang menyembah berhala, ada yang berhala itu namanya Lata, yang bernama Uzza, dan lain sebagainya. Ada di antara mereka yang menyembah api, kita kenal dengan kaum Majusi. Ada yang menyembah matahari, menyembah bulan. Bahkan ada yang Sobiin. Sobiin itu mereka golongan yang menyembah hewan. Sapi disembah, kucing yang disembah. Pokoknya mereka itu ngawur. Akhirnya datang kanjeng Nabi Muhammad yang misinya mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengajak kita untuk masuk Islam. Akhirnya saat itu mereka pada berdebat semua. Siapa sih sebetulnya Tuhan itu? Maka saat itu kanjeng Nabi itu membuka diskusi. Terserah, ayo kita mau diskusi tentang ketuhanan. Siapa sih Tuhan yang betul-betul Tuhan itu siapa? Maka di Al-Quran itu dijelaskan, Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Itu sejarahnya begini. Kanjeng Nabi itu disalahkan sama orang kafir. Kamu kok menyembah Allah? Allah itu siapa? Sama Nabi dibalas, kamu menyembah siapa? Kamu menyembah berhala. Berhala itu siapa? Siapapun boleh jadi Tuhan, ya, tapi asalkan masuk akal dan rasional. Maka kanjeng Nabi hanya menggambarkan satu contoh. Setidaknya kalau pengen jadi Tuhan, kalau jadi Tuhan itu punya prestasi besar. Prestasi besar contohnya adalah menciptakan langit dan bumi. Kamu yang menyembah, yang disembah siapa? Patung. Loh, bukan, gak masuk akal. Prestasi dari patung itu apa? Apakah patung pernah menciptakan langit dan bumi? Tidak. Belayu kinun. Maka orang kafir saat itu tidak mau membuktikan Tuhan saya patung ini bisa itu, tidak bisa. Belayu kinun. Mereka tidak mau berdebat. Karena kenyataannya yang mereka sembah itu memang hanya sebuah benda biasa yang mereka ciptakan sendiri dan tidak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Sedangkan kita percaya alam semesta raya ini, dunia dan seisinya, langit beserta lapisan-lapisannya, ini tidak mungkin ada begitu saja. Tentunya pasti ada yang mengadakan, yang menciptakan, dan yang menciptakan itu adalah Tuhan yang kita kenal dengan Allah. Kalau kita bicara ngomong konsep ketuhanan itu, seorang profesor pun, kita pun, contoh kecilnya begini. Ini kocor, ya. Yang ditaruh kembali, ini kocor. Ini salahnya Mas Joy. Kalau saya tanyakan kepada kalian percaya enggak kalau kocor ini ada dengan sendirinya? Tiba-tiba ada kocor. Tak mungkin, kan? Pasti kenapa kocor ini ada? Karena ada yang membuat, ya kan? Nah, sekarang logika sederhananya begini.
ketika hal sepele, kocor saja ini, kita tidak percaya ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, kocor. Bagaimana dengan langit dan seisinya ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Paham kan? Ayo kita semuanya ngaji ini. Karena yang bukan mu'allaf pun ini belum tentu tahu dalilnya. Sama kocor saja kita tidak percaya kalau ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Bagaimana dengan langit dan seisinya ini? Masa ada dengan sendirinya? Maka ulama tidak ada yang percaya. Tidak mungkin benda itu ada tanpa ada yang menciptakan. Ya kan? Maka dari satu contoh ini, yang menciptakan itu adalah Tuhan yang kita kenal dengan Allah. Sehingga Nabi itu dulu memang menampung semua aspirasi orang yang memang berbeda agama. Ayo silakan kalau mau diskusi tentang Tuhan. Siapa Tuhan kalian? Apa prestasinya? Sehingga dalam sebagian ayat itu, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Qul, katakanlah Muhammad, ara'aytum ma tad'una min dunillah. Nabi Muhammad mengatakan kepada orang kafir saat itu, hai orang-orang kafir, siapa yang kalian sembah selain Allah itu? Ara'aytum, coba lihatkan kepadaku, perlihatkan, buktikan kepada saya apa prestasi dari Tuhan yang kalian sembah. Kalian patung itu yang kalian sembah, coba buktikan ke saya, patung itu bisa apa? Bela yukinun, mereka tidak menjawab. Amlahu syirkun fis sama, apa patung itu juga terlibat dalam proses penciptaan langit dan bumi ini? Ya tidak. Ya kan? Coba buktikan pengaruh apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan kalian, patung atau sampai atau matahari itu. Mereka semua tidak dapat membuktikan, karena memang kenyataannya Tuhan yang mereka sembah itu bukan Tuhan hakikatnya. Kalau kita bicara Tuhan, Tuhan itu harus hakikat. Hakikat itu adalah disembah atau tidak disembah pun dia akan menjadi Tuhan. Allah itu selamanya tetap Tuhan, karena Allah itu memang Tuhan. Orang Islam tidak ada yang menyembah pun Allah itu tetap menjadi Tuhan. Ya kan? Beda dengan patung. Kenapa patung itu kok menjadi Tuhan? Karena ada yang menuhankan. Coba patung itu tidak dituhankan oleh masyarakat saat itu. Ya patung biasa tidak akan menjadi Tuhan. Kenapa kita kok menggolongkan patung itu Tuhan? Karena itu kebodohan orang dulu. Patung kok dituhankan? Karena sudah dituhankan ya dianggap Tuhan. Pohon pun kalau kita tuhankan ya menjadi Tuhan. Cuma kan Tuhan mainan ini. Tidak memiliki pengaruh apapun, tidak memiliki kekuatan apapun. Amhu min ghairi syai'in. Nabi mengatakan seperti itu. Apakah kamu percaya bahwa semua benda yang ada di bumi ini ada tanpa sebab? Tidak ada. Dan yang menyebabkan semua itu adalah kekuatan Tuhan yang kita kenal dengan Allah. Sehingga banyak pertanyaan dari orang dulu itu. Mana Allah? Coba buktikan. Kalau Allah itu memang ada, coba perlihatkan. Oh iya, apa benar semua yang ada itu harus terlihat? Coba perlihatkan. Kita percaya enggak kalau di tubuh kita ini ada ruh? Yang dengan ruh itu kita bisa hidup. Sehingga ketika ruh itu dicabut kita akan mati. Kita percaya kan? Coba perlihatkan ruhnya mana? Tak bisa. Artinya apa? Tidak semua yang ada itu harus terlihat. Tidak usah ruh kentut pun tak terlihat, meskipun baunya sangat menyengat. Ya Mas Joy. Dan menjana no, kemudian was hotel. Jadi dulu ada orang Arab itu yang pekerjaannya cuma menguan unta. Pekerjaannya tiap hari menguan unta. Ada orang ahli mantek itu kalau sekarang S3 sudah doktor, sudah melakukan banyak penelitian. Ahli mantek, ilmu kalam, ahli logika dan sebagainya itu mendatangi orang yang sedang menguan kambing atau menguan unta, intinya menguan hewan-hewan yang saat itu mereka pelihara. Jadi dokter itu menanyakan gini, nih Mas Bro, kamu percaya enggak kalau Tuhan itu ada? Ini pertanyaan dari seorang dokter kepada orang bodoh yang saat itu mengembala kambing. Kamu percaya enggak kalau Tuhan itu ada? Ya percaya. Buktinya apa? Kemudian dia menunjukkan kambingnya itu. Kamu percaya enggak ada kotoran kambing tanpa ada kambingnya?
Percaya enggak? Ya enggak percaya. Kalau ada kotoran kambing pasti ada kambingnya. Itu sama orang bodoh dijawab kayak gitu. Kalau kotoran kambing saja kamu enggak percaya ada dengan sendirinya tanpa ada kambing yang memang mengeluarkan, bagaimana saya tidak percaya dengan langit ini ada dengan sendirinya? Soalnya, sehingga dulu itu ada istilahnya perjanjian Hudaibiyah. Jadi pada saat sulhu Hudaibiyah, perjanjian perdamaian antara orang Islam dengan orang kafir, itu dikenal dengan sulhu Hudaibiyah, akad damai Hudaibiyah. Itu orang Islam, Kanjeng Nabi itu mengadakan sebuah perjanjian dengan orang kafir. Jadi banyak orang kafir yang saat itu mengadakan perjanjian akad damai dengan Kanjeng Nabi, yang isi perjanjiannya itu semuanya merugikan umat Islam. Contoh peraturannya, orang kafir yang masuk Islam harus kembali ke kafir lagi. Kalau orang Islam masuk kafir tidak boleh kembali ke Islam lagi. Di antara peraturannya, intinya merugikan Islam. Karena menurut mereka kafir itu adalah habitat mereka kafir, sedangkan Islam itu adalah hal baru yang datang belakangan. Jika perjanjiannya merugikan orang Islam, orang kafir yang masuk Islam harus kembali kafir, orang Islam yang masuk kafir tidak boleh kembali ke Islam. Itu semua perjanjian yang merugikan Islam itu sama Kanjeng Nabi itu disetujui. Iya, tidak apa-apa, terserah kalian yang buat peraturan. Tapi kata Kanjeng Nabi, saya hanya minta satu syarat. Syaratnya apa? Syaratnya mudah. Jangan larang masyarakat untuk berdiskusi tentang Islam. Jangan larang masyarakat untuk berdiskusi tentang agama. Jangan larang masyarakat berdiskusi tentang ketuhanan. Wah, kalau cuma syaratnya seperti itu, Muhammad tidak apa-apa. Yang penting tanda tangani dulu kesepakatan kita. Oke. Jadi saat itu masyarakat semuanya berdiskusi tentang Tuhan. Kamu menuhankan siapa? Tuhan saya Allah. Allah itu siapa? Allah itu lam yalid wa lam yulad dalam surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Loh, kok Tuhan kamu keren? Enggak kayak Tuhan saya. Ada mereka yang Kristen menyembah Yesus. Tuhanmu bagus ya, keren. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Sedangkan saya menyembah Yesus. Yesus ini dilahirkan dari seorang ibu, ya kan, yang bernama Siti Maryam. Bagaimana mungkin Yesus ini bisa dikatakan Tuhan, sedangkan dia perawakannya sama dengan manusia biasanya, sedangkan dia juga dilahirkan dari seorang ibu? Bagaimana mungkin Yesus ini jadi Tuhan? Wong Yesus ini sama dengan kita kok. Sama punya akte kelahiran, sama dilahirkan dari seorang ibu, sama makan, sama minum, sama tidur. Bagaimana mungkin Yesus ini jadi Tuhan? Jadi saat itu masyarakat mulai berdiskusi, akhirnya yang menyembah Yesus saat itu kembali masuk Islam. Ada sebagian mereka, kamu Tuhannya siapa? Saya menambah patung ini. Tapi saya aneh, kemarin Tuhan saya ini kan namanya Lata. Ada patung besar namanya Lata, ada Uzza dan lain sebagainya. Patung saya ini kemarin dikencingin oleh hewan. Beda hewan, itu namanya renggerena. Kalau bahasa Indonesia. Tangga ya. Patung saya ini, yang Lata ini, kemarin ini ada rangga-rangan enggak? Oke. Ada rangga-rangan yang naik nuku. Masa kemi, tapi Tuhan saya kok diam. Masa patung yang saya sembah, kemi yang dikencingin oleh hewan kok diam? Masuk akal enggak Tuhan yang saya sembah ini? Akhirnya mereka diskusi, akhirnya semua, tidak ada seorang pun yang berdiskusi tentang ketuhanan